Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu bapak, adik kakak abang, para undangan, gure-gure lontuan ban Bandung, tungku-tungku, abu, abi, abun, abah, walid, walidi, tu, ustadz dan ustazah yang luntuan muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap lapisan untayan puji beserta syukur, mari sama-sama kita nyopuo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam yang mulianya oleh Allah masih memberikan kesempatan kepada gedanyo sehingga gedanyo dapat hadir berkumpul di tempat yang penuh barakahnya. Tujuan gedanyo ibu bapak hana lain pertama sekali untuk mencari, mengharap redha dan kasih sayang Allah. Seterusnya tajak dengar ceramah agama. Kemudian selawat berangkaikan salam, tak lupa dan tak bosan kita meminta, memohon kepada Allah agar selawat dan salim gedanyo selalu Allah limpah syurahkan, selalu Allah sampaikan kepada roh baginda Nabi gedanyo yang sangat amat mulia dan agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Doa restu kita bersama kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang mu'tabar, yang mendongna sirodua di atas permukaan bumi Allahnya. Yang mulia, mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah sampai tempat kembali beliau. Allah yarham guru kita bersama almarhum tu beserta keluarga yang sangat-sangat luntuan muliakan. Kemudian Bapak Kesyik selaku pimpinan adat serta dengan jajaran adat yang di kampung kita nyonyo yang sangat luntuan hormati, ketua pemuda segenap dengan pemuda dan pemudinya yang luntuan hormati, ketua panitia pelaksana beserta anggota yang luntuan hormati, kemudian tu yang kabar hadir di tengah-tengah gedanyo sebagai guru kita yang sangat Tuhan muliakan, dan kepada seluruh kaum muslimin, ibu bapak, adik kakak abang, para undangan yang kabar hadir pada malam yang mulianya yang sangat ulun Tuhan hormati. Teristimewa pada adik-adik ulun Tuhan, santriwan dan santriwati, generasi penerus agama di masa yang akan datang yang sangat ulun Tuhan sayangi.
Terima kasih lentuan kepada gure Tengku MC yang kegujuk kesempatan Mbak Ulun Tuan duk dong di ke Bapak Ibu Hanatrip Musiat untuk menyampaikan ceramah agama yang insyaallah tiada akan Tuan sampaikan ubina alme yang saahnya Allah pusinggah Mbak Ulun Tuan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti biasanya sebelum tuan melanjutkan pembicaraan lebih jauh, lebih delay tuan melaki maaf pernah kesilapan kejanggalan dalam penyampaian tuan ini untuk kadang silap lidah tuan, out lost control ucapan tuan, gasa kadang haba tuan, jit kesakit hati kadang tu wate bapak ibu dengo, tupeh perasaan kadang tu wate kakak abang dengo. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofonnya lebih delay tuan melaki maaf. Pekai ibu bapak pun maaf. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, nyo malamnyo ibu bapak minta maaf. Dakwah tanyo malamnyo ngon bahasa Aceh Selatan jut. Munyohan jut dawoh. Ilun bahasa ino hanage jut. 17 tahun sudah luntuan ibu bapak berkecimpung di bidang dakwah. Nyo biasa luntuan pakai bahasa Barsela, yaitu Barat Selatan. Amunah. Nyo malam nyo tanyo dakwah ngon bahasa Aceh Selatan. Apabila kadang entuk na ibu bapak, adik-adik, abang-abang yang kadang tidak mengerti atau kurung mupum, nyo kamu lai ju biu boh. Kadang entuk kurung mupum ngon istilah yang lun sampaikan, nyo menyona hal yang lagi nyontek ibu bapak, paksa jubu mupum boh. Supaya selesai bagah selesai buat dan nyo malamnyo. Menang. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnyo jadi tanyo sebatas ulang kaji mentong, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi pribadi tuan sendiri. Yang kedua bagi ibu bapak yang telah berhadir pada malam yang mulianya. Dah lah ya. Anyo kanyo ta mulai ju. Nyo hanatrip dan nyo malamnya insyaallah. Poh siblah hentuk beknali manusia ino. Buka tawo mandum insyaallah. Tak lama, sebentar aja. Dah lah ya. Lentuan ibu bapak ingin menyambung biuk mentong tentang apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, yaitu Tengku Imum. Guru kita Tengku Imum, hidup di dunia ini untuk supaya kita bisa bahagia di akhirat nanti, di kampung halaman kita, mesti kita sadari nantinya ada 5 pertanyaan. Mau ataupun tidak, rela ataupun terpaksa, nyan yang 5 pertanyaan nyan tingoh kakak ketika sampai kita ke sana di tempat transitnya kita akan dipertanyakan oleh malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir, sebagai perwakilan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seetna buat tanyo di dalam dunianya. Nah ya, sebab mono balai BO ya. Tanyo hudip dalam dunianyo kakak sudah berada abang di alam yang ketiga. Nyo ulang-ulang kalau tuan sampaikan. Tanyo hudip dalam dunianyo sudah berada di alam yang ketiga. Dulunya kita berada di alam roh. Dilihat tanyo berada di alam roh. Kemudian Allah turunkan kita ke alam rahim, ibunda tercinta kita. Selesai di alam rahim 9 bulan 10 hari, orang belum 10 orang. Cuman ketika ditiupkan roh tanyonyo kakak abang luntuan ban-bandung ke dalam rahim, ketika janin kita nyo bentuk tubuh tanyonyo berusia 4 bulan 10 hari, 100 hari. Tertuh put belun 10 orang. Nah yang pegah le belun 10 orang. Jadi 4 bulan 10 hari barulah kita ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad
yang berada janin yang berada di dalam rahim ibunda tercinta kita. Ainan tadu fiat gupuduk oleh Allah Ta'ala. Lebih kurang itu 5 bulan kita berada di sana. Jadi tungku janin yang tungku ketika mantong di dalam rahim ibunda tanyo yuh golom truk put belum 10 uro pehana udip janinnya udip. Hidup. Dengan apa dia hidup? Ya ibu-ibu dan bandung kakak-kakak ya. Sebab ditiupkan roh insaniyah kita sendiri ke dalam tubuh tanyonyo ketika usia janin itu 4 bulan 10 hari. Jadi segala nyantungku ngon udip janinnya. Satu riwayat dikatakan, satu pendapat, janin itu hidup dengan roh ibundanya. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa janin yang golom tu put belum 10 uro dia hidup dengan 2 roh. Pertama yaitu roh haiwaniyah. Yang kedua roh an-nabas, roh tumbuh-tumbuhan. Roh haiwaniyah, roh kebinatangan. Kemudian roh tumbuh-tumbuhan. Dengan roh tumbuh-tumbuhannya ke di timoh timoh guke, timoh pupu yang timoh bakwatenya. Berubah setitik air menjadi setitik darah. Setitik darah menjadi segumpal daging. Mulai berbentuk seperti tubuh kita manusia walaupun masih kecil. Itu perubahan terjadi dengan roh haiwaniyah. Maka jika kakak abang lontuan ban Bandung malamnya kon ibu bapak mentong lontuan nasi malamnya sebelum tanyo tetamong dalam tubuh tanyonyo, sebelum roh insaniah memasuki tubuh kita ini, ternyata sudah lebih dulu tubuh ini dikuasai oleh roh haiwaniyah, roh kebinatangan. Maka jiwa telahi tanyo kena ubumu abang siput binatangnya natame sajan tanyo. Menyogakan dalam kitab apa itu Sirajut Talibin itanyonyo na 2 sifat bak tanyo kakak ibu. Ada 2 sifat itu. Yang pertama sifat bahimah, yang kedua sifat sabu'iyah. Bahimahnya petengku, bahimah itu binatang kalau diibaratkan dalam ide ibu bapak ya. Bahimahnya ase. Sabu'iyah itu adalah babi. Tapi ada juga riwayat lain mengatakan, pendapat lain mengatakan bahwa sabu'iyah itu binatang buas, kemudian bahimah itu ialah binatang ternak. Hanya sifat-sifat binatang ternaknya abak tanyo. Sifat-sifat binatang buas itu ada pada diri kita. Namun yang lebih mendekati kakak abang luntuan ban Bandung, nyo sifat ase ngon sifat bui na sajan kita nyo. Nyo kan mbak ibu bapak mentong lo nasi malamnya. Sudah lebih dulu mereka kuasai tubuh ini. Maka sifat itu masih tertinggal pada kita ketika lahir ke permukaan bumonyo. Ino ke tugas tanyo kakak abang untuk menekan sifat bahimah dan sabu'iyah ini tak muncul ke permukaan. Maka ina gak pegah muno. Barang siapa yang mendahulukan akalnya, membelakangi hawa nafsunya, maka dia lebih mulia dibandingkan malaikat Allah. Dan barang siapa yang mendahulukan hawa nafsunya, membelakangi akalnya, maka dia lebih hina dibandingkan binatang. Binatang yang dimaksud ini mana? Ite, kameng, lemuk, bukan. Binatang yang dimaksud di sini bui ngon ate. Pakon lebih buruk tanyo dibandingkan ase ngon bui tungku. Muno. Menyoba ase yang nasiput ase, hana siput bui. Menyoba bui yang nasiput bui, hana siput ase. Menyoba tanyo banduana, bui nase. Maka lebih tanyo manawaknya. Mana? Jadi yang toh siput bui tunggu ini cuplikan kecil mentong kakak ibu. Lebih daripada ini nanti boleh ditanyakan di majelis taklim pada guru-guru kita yang mulia di sini. Beliau-beliaunya lebih rasah, lebih alim, lebih mupum ketimbang ulun tuan di bidangnya. Nya cuma cuplikan kecil yang sampaikan. Sifat babi itu yang pertama. Yang pertama, sifat babi bagah bungeh. Yang sifat bui. Ya minta maaf, Munyolako dan bagah bungeh. Kon bui.
dia sedang berusaha mengeluarkan, memunculkan sifat kebabiannya. Amunah. Makanya abang-abang yang tega bengeh, yang bingkeng, kaji piu. Okey, ujuk. Ni laki maaf bang. Nyontuk baik main perih-perih bak jalan. Hidung kuah malamnya. Ayo. Munyona laku tanya sering marah-marah. Hana salah tanya. Atau silap bi'u tanya. Iganya bengeh. Raya tu. Temena. Mudok-dok. Tumupoh. Nyan ketanda bahawa laku tanya sedang mengeluarkan, mempublikasikan sifat kebabiannya. Dan munyo kagu petubiak ganyan sifat bui baik tak petubiaknya sifat asal. Anjo. Jadi kibanci tunggu ban menan gedut tanya iem ju. Nging mentong kalon mentong. Ya Allah kagu petubiak bu ya kenya. Kenya itu. Kalon-kalon bak muka ganyan agak-agak tinju baju. Kalau ganyan ceritanya bapak. Kalau inong tanya tiga bengeh katanya hana pulawan. Iem mentong. Allah ya Tuhanku silap madalun nikah ngabu ya Allah bila. Sebab minta maaf kakak ibu minta maaf ya laki maaf abang. Sekarang Jino di akhir zaman ini kebanyakan orang inong yang dot agam. Hana mandum. Hampir 90% laki-laki itu takut kepada istrinya. Pakon raya suwinong ngon suwagam. Mana? Jadi itanyonyo bapak sebenarnya kepala keluarga cuma lam kakak mendong. Munyo di rumah kon tanyo kepala keluarga. Oh waknyo. Mereka ini perkawinan munyo hanaru hawaknya ancu aja. Hana bisa setuju bak tanya menyatan setuju bak. Tapi munyo setuju bak awaknya hana setuju bak tanya ancu tanya. Kau ancu aja kah? Makanya adik-adik dan tuan yang mantang ubit-ubit agak-agak kena mekawin. Umur 25, 26, nyo rencana kena mekawin. Nyo rahasia. Bek pegah bak ayah tanya. Pak Cik lapor bak mak tanya. Munyo mak kagak ACC, insya-Allah ayah akan teratasi adanya. Sebab memutuskan masalahnya biasanya kalau kamu agam ngon tenaga, kalau inong dengan perasaan. Mak, long kena mau kawin. Napa enggak? Nabi mata mah becut. Ni, ya. Ya, long mau kawin. Napa enggak? Napa biu? Ya tamah biu. Nyo kah? Palu aju. Manya aku mantong iya golong itu biar lo kakak kawin. Okay? Tapi munyo mak dah dengan perasaan. Baru aku lapor bak ayah. Tuk malam wate bang, ayah nyo anak laki kawin. Tu le lagu dah yo, berkawin ubit-ubit. Gebalah ni lemak dah yo. Itanyo nya kayu dak kawin ngono. Nyampun juga. Mahana peng pun kawin. Tanyo nya kau mudang si jelema. Kenapa berkabar yo? Jadi dominan istri. Makanya kakak ibu sifat bagah bengeh nyo adalah sifat daripada kebabian. Makanya yang bagah-bagah bengeh lama rapat, yang bagah bengeh. Ini mana? Nah yo. Yang kedua, sifat babi itu loba dan tamak. Hansip. Nyo contoh yang kira-kira kakak ibu yo nak tak alami masing-masing. Nak tak alami tanya. Ketika jak bak undangan boh bulele kau nak. Hanapa hidup tu mampu. Gak hayut ikalon. Menyo abe hana masalah, hana abe. Makanya kakak ibu-ibu ya, sifat loba, tamak, ini sifat babi. Igap di peluah lampu, igap di peluah belang, ngong geblau.
Itanyo ngonta peluah belang pesek ada. Pesek pagi. Maka munyona urang singoh main pesek-pesek pagi lampau. Kalau anu dari JO kagak putu biak tipuk bui. Ya mentau. Mudah dah. Dah. Kemudian yang kedua ada sifat anjing. Tak anjingnya putungku. Yang pertama sombong. Merasa dia lebih baik daripada orang lain. Merasa dirinya lebih alim dibandingkan orang lain. Merasa dirinya itu lebih mulia dibandingkan orang lain. Merasa diri lebih bersih, lebih suci dibandingkan orang lain. Merasa drotanya lebih bermanfaat dalam kampung dibandingkan gop lain. Ketika merasa lebih, bakwatenya ke sifat sombong itu sudah ada di batin kita dan muncul dengan perbuatan kita. Bakwatenya ada sementong. Bila muncul ke permukaan, maka sifat anjing ketika itu sedang dia publikasikan. Ingat Bapak Ibu Tuan Bandung. Asenya sombong. Jika lo nase munyoija bak jalan tetai putu biak lidah. Ijilek lidah. Sang-sang konji mentong yang na lidah. Padahal lemo bena lidah. Nada mi pugot lagi ase. Dan sombongnya abang kakak ibu kon bak urun kalon. Sombongnya bak pribadi orang yang sedang merasakan. Ino kesalah kafrahnya kita kadang. Nah cedara tanyo kadang yang ban blow moto. Ge moto kemudian gume moto getup kaca. Wate getup kaca tanyo yang kalon sombong. Kon sombong menan. Sebab urung yang ban blow moto yo male. Wate kalon legop lain gak yang moto male. Atau kadang karena ujun. Munyohana getup kaca punoh iu dalam. Kon sombong menan. Iji sombongnya hana itu pe legop lain. Yang tepe sombongnya ialah orang yang sombong itu sendiri. Sebab apa kon? Ini bagian daripada sifat hati. Kayaknya adik-adik lontuan, kalian para santriwan dan santriwati. BO adik, ketika kalian pulang ke kampung nanti atau nyawau kampung, jangan kalian berasa lebih daripada orang yang ada di kampung kalian. Walaupun ngon tanyo hanajak ber, walaupun ngon tanyo nyanjak kuliah, walaupun urung tuha tanyo hana gejak ber, itanyo kadang kata temu ber, ataukah tanyo kamalim, jangan kalian merasa lebih daripada mereka. Pokon, karena ketika merasa kita lebih baik, lebih mengetahui dibandingkan mereka, sifat sombong akan muncul ketika itu. Nyok tipe sombong. Kayaknya adik-adik lontuan Bandung, nyok beringat adik. Para santriwan dan santriwati, bila bertemu nanti dengan orang tua, semantong urung tuha, semantong. Bila mungkin kita mencium tangannya, cium tangannya. Keperata lagi nyotongku supaya untuk tategon, no salah sabuh cara tategon siput rasa lebih dibandingkan go. No salah sabuh cara. Munyona urung yang tuha daripada tanya murumpak cium jarak walaupun malam tanya. No salah sabuh cara untuk menekan sifat sombong. Sifat sombongnya nak tanya mandum, lo naji untuk cara tegon ki bantungku salah tak bocom ya kau untuk adanya. Kon mak ayah tanya mentong, so mentong. Yuk. Tak akan jatuh martabat kalian ketika mencium tangan orang tua di kampung kalian. Hana rot martabat awaknya. Tak akan jatuh. Bahkan batin kita bisa terkontrol sedikit demi sedikit adanya. Ingatnya Bapak Bandung. Cium tangan mereka. BNT 7 tahun tajak buat tak wow kampung bayi tarik legap. Genyo. Nyo untuk hati mungkin. Sebab penyakit hatinya akan diadili di akhirat nanti. Kalau siput, kalau penyakit lahir, hana pupu, bahkan akan menjadi kafarah bagi kita, penebus dosa bagi kita di akhirat nanti. Abang bapak ibu tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah merasa doanya lebih lagak dibandingkan go. Merasa doanya lebih kaya dibandingkan go. Anyo kakak ibu sifat sombong ketika itu sudah hadir di batin kita. Dah. Kemudian sebabnya panjang ceritanya, cerita tunggu imum biu untuk tapagah gurai tanya tunggu imum. Kemudian put belum sipluh uro barulah ditiupkan roh insania. Ketika itulah kita berada dalam janin ibunda tercinta kita yang mulia. Ketika watiannya tanyo berada di alam yang kedua.
di alam yang kedua. Si kurang belum 10 orang umur janin dalam kandungan pada lumrahnya, pada umumnya. Maka ketika itu janin anak ini akan lahir ke permukaan bumi. Menandai ke permukaan bumi, bahwasanya kita sudah menginjak alam yang ketiga, yaitu alam dunia, tempat perantauan kita. Kemudian kakak ibu Doban Bandung, nyota nyojino karena dalam dunia, nyota udip dan nyojino dalam dunia. Benar tepu legetanyo masih ada dua alam yang senantiasa menanti kedatangan kita di kemudian hari. Tuh, alam barzakh dan alam akhirat. Alam barzakh dan alam akhirat. Alam barzakh yaitu ketika roh berpisah daripada jasad sebelum terjadinya kiamat. Alam akhirat ketika kiamat sudah mulai terjadi, selesainya kiamat terjadi, maka kita akan dikirim, dibawa oleh malaikat-malaikat Allah ke alam akhirat. Alam akhirat itu terbagi kepada dua, bahagia, syaqiyun aw sa'id. Bahagia atau celaka tergantung bagaimana keadaan kita di dunia ini. Abang, kakak, ibu, dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi adik-adik luntuan, para pemuda dan pemudi, jangan kalian menyangka muda wak nyohan mati. Bek tapi ke tanyo mantong mudanyo akan tuha lagi nek tanyo handin de. Nek tanyo yang katuha jino. Nek tanyo yang katuha jino kakak ibu adik, terutama adik-adik dan tuan Bandung, jangan kita menganggap kita bisa seperti mereka nantinya. Belum tentu. Rame daripada ngon-ngon tanyo yang sebaya dengan kita sekarang sudah menuju ke alam barzakh, tempat pengistirahatan sementaranya. Jadi makanya apa kakak, ibu-ibu, teman-teman Bandung, umunya tempat gesam ajal oleh Allah. Usia itu tempat disembunyikan ajal oleh Allah. Ajal. Kon bak sakit gesam mati tanyo. Kon bak penyakit gepuduk mati tanyo, tapi bak umu tanyo, etna umu tanyo, hantatune etna umu tanyo adik dan tuan Bandung, cuman Allah yang tahu. Makanya adik-adik dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama badan masih kuat, pikiran masih tenang, kemudian mata mantong gleh, berusahalah untuk mempersiapkan diri. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, dah, setelah kita hidup di dunia ini, berpisah roh daripada jasad. Ketika kapisah tubuh ngonjangon ngeroh, tubuh tanyo kapisah dengan roh. Ketika itu roh akan dibawa nantinya ke alam barzakh. Di alam barzakh ada dua orang perwakilan Allah Ta'ala yang gepegah litungkui mumbuno, yaitu Mungkar dan Nakir. Akhirnya, okay, munyokatru ajai tanyo, kamati tanyo, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Munyokatru ajai nyohana bisa minta didahulukan, tak bisa juga minta ditakhirkan. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Menyokapisah tubuh dengan jasad, roh dengan jasad, watenya roh akan dibawa yaitu ke alam barzakh. Di sana sudah ada dua wakil daripada Allah untuk menanti kedatangan kita. Nyo kakak ibu, nah sebahagian daripada saudara kita tak meyakini dan tak mempercayai bahwa Mungkar dan Nakir. Tanyo ino percaya, nangon tanyo yang hana percaya. Nyan kiban tunggu menyoba lon, percaya aju, yang patih aju, yang han aju. Yang gedoh tunggu menyoba pribadi lon kakak, lebih god dapatih Mungkar Nakir daripada hana dapatih. Nyam menyoba pribadi, bak menou. Itanyo ino tapatih Mungkar Nakir menantuk di alam barzakh, di alam kubur, di alam barzakh. Ternyata Mungkar Nakir hana anje kehaidan menan getanom tanyo, nang getanom tanyo, sebab alam barzakhnya kakak abang kon tempat tanom mayat. Nyan masih alam dunia, itu pintu menuju ke alam barzakh. Ya, jadi bak tempat tanam mayatnya, getanam mayat ya, yang mantong alam dunia. Sementara alam barzakh itu alam gaib, lebih luas daripada alam dunia ini, tempat berkumpulnya para roh
yang pernah hidup di dalam jasad, mampir dalam jasad anak Adam. Maka ibarat tu fikir tanya kan mana menang kita namanya truk mungkar nakir kena gejak tanyong bak manya kiban getanyong sempit menang. Jadi tempat getanyongnya kakak di alam barzah, di alam gaib, iaitu pada roh. Makai orang yang lambat tengah lah, oh yang hana mupat manye, orang yang tutung hana mupat tubuh nyan awaknya na pertanyaan mungkar nakir tungku nah bahkan karena ketika berpisah mati tidak ada orang, rohnya sudah berada di alam barzah. Yang ditanyakan kepada roh, bukan kepada jasad. Ketika roh diazab, jasad ikut merasakan. Ibaratnya lagi nyong, ban dah pegah. Untuk pegah contoh kadang tu mah. Contohi genyon dong. Contoh biasa nulungkeun. Itanyo tak tungguh mangat tengah lumpoi le rimu. Turi rimu. Harimau kupas. Rimu pelu. Lumpo tanyo ilet le rimu. Ketika lumpoi le rimu taplung. Ketika taplungnya menyumhe. Ketika watenya rawan yang dikejar oleh harimau, tanyo tubuh yang nanti tempat merasa hebat. Lagi nyoku di alam barzah. Ketika gepoh roh, jasad ikut merasakan. Maka kena kejadian tahun 2008 adik. Yang muncul di koran ketika itu media sosial belum lagi nyonya muncul tak. Di koran itu, watenya lo mantau di daya. Kita baca bak koran watenya ada seorang remaja yang masih sekolah SMA kemudian meninggal dunia. Kemudian kupu-kupu 3 jam setelah perkuburannya terlaksana selesai, orang tuanya ketika itu tak puas dengan kematian anaknya, minta diotopsi, digali kembali. Jawab tungku lon tungku mayat ane lon putubia balik pakon mati yang ngelon halon terima. Okey, ketika pihak keluarga meminta digali kembali. Ketika digalinya ke kakak ibu lontuan Bandung, dia dapatkan anaknya yang telah masih SMA 3 jam baru dikebumikan, bakwatnya dalam keadaan muka hancur, ija kapan hancur, kemudian putih Bandung, rambutnya putih semuanya. Akhirnya otopsi tak jadi. Kelewunci watenya le ayah ngon mak kubumikan kembali. Menangis, sedih orang tuanya. Datang seorang ulama untuk mediasi dengan orang tuanya untuk menjadi pelajaran bagi kita di luar sana. Ayo, ino yang no. Ya orang ulama marit 4 mata 6 mata dengan ayahnya. Lagi nyo. Laki minta maaf. Lun temanyong bacut. Mudah-mudahan juga pelajaran bagi tanyo yang mantong udip. Apa amalan anakmu sehingga dia itu sebegitunya ketika sampai di alam barzah? Kelema awatnya tengku rasa lon tengku anak lonyo akai ge tak tengku. Luar biasa, akai ge. Orang tua dia hormati, kemudian tetangga juga demikian. Belum pernah saya dipanggil ke sekolah karena batat anak ulun. Belum pernah lon dengar, belum pernah lon dihoi kantor polisi karena kenakalan anakku, belum pernah. Jadi apa yang kau buat le anak kata sehingga lagi nyoda anak kata jeno gejawab ke watenya lema anak lon nyotungku yang hanji tempu buat sumayang limong wate. Yang bagi adik-adik ya adik-adik sumayang limong wate nyan yang hai tempu buat 3 jam setelah dikebumikan hancur pokok roh yang diazab, jasad ikut merasakan ketika itu. Makanya kakak abang-abang tuan Bandung ketika tanya truk di alam barzah, di alam kubur, ketika itu roh ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Tanya yang tak patih, alhamdulillah. Yang hana patih, kakutan.
Laganya ni ji, baik dakwah, hana pun dakwah ji. Nyo sebabnya barang hana ada pun dah dakwah, barang yakin, iman. Hana pun dakwah. Lagi contoh siram kubu. Inon nak siram kubu. Nah, dia betul lah pegah lu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqallahu tharahu wa radallahu muzjahu wa ja'al jannata mustaqarrahu wa mathwahu birahmatika ya arhamar rahimin. Kena ya? Menyomak dia faqallahu tharahu wa radallahu muzjahu wa ja'al jannata mustaqarraha wa mathwaha birahmatika ya arhamar rahimin. Amanan. Tak siram kubunya. Inon nah? Kepu tak siram kubu. Pepelepi orang dalam kubu. Punya untuk tak pelepi hampir tak cari. Motor pemadam juga benar. Baru lepi. Tapi ini apa? Tafaul. Ada orang yang tak meyakini, yang tak percaya dengan ini. Nah, saudara-saudara tanya yang hana yakin kena. Hana masalah. Oh, hang geden siram han ke? Itanyo yang tak yakin siram maju. Nyo tafaul. Di mana inyo bisa dipupulih gerah orang yang tengah gerah. Inyo bisa dipulun apu yang tengah hu. Inyo bisa dipupulih orang yang tengah suum ngonta mana. Maka kita bacanya. Tak siram. Igap yang hana yakin han ke? Kepe kubu tak siram tunggu. Tak sedot alam gaib, tak sedot alam barzah pihan tak tupat. Sebab apa kau mentang udit. Jadi yang na tempat danyo pintu menuju alam barzah. Tapi kami nanda. Faham ju? Ilo hana syarang doa ji ki bantungku. Cok yang paneng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silawu pe hana gepah tungku ki ban. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pe hana pah tungku. Baik leja. Ngaci hana kerjaan aja. Beli ya. Makai nyonya. Dah kembali kita ke persoalan dasar kita tadi. Dah ya, ketika kita berada di alam barzakh, ketika itu sampai dua orang wakil daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Munkar dan Nakir. Lama Majmu' Syarif yan bak talqinnya naga pegahinat, perwakilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gukelam sabuh riwayat, wajah Munkar dan Nakirnya kakak berbeda dari setiap orang yang sampai ke sana. Beda-beda aja. Menyauruhnya maksiat, maka wajahnya ketika itu wajahnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala seseram-seram mungkin. Mata merah, gigo panjang, su lagi su gelentu watenya. Mukanya hijau, biru, nyan kenya yang truk bak tanya watenya. Yang jak tanyong kalau tanya agam marabbuka menyainong marabbuki. Tapi bak pertanyaannya kakak ibu ada beberapa riwayat. Nah yang pegah getanyong bahasa Arab, nah yang pegah getanyong bahasa Ibrani, nah yang gepegah bahasa Suryani, nah yang pegah getanyong bak tanyong ngon bahasa uro-uro tanyong. Munyotanyo bahasa Aceh ngon bahasa Aceh katanya. Dari riwayat mengatakan demikian. Nah yang pegah lagi nya menurut di mana dia tinggal, menurut bahasanya. Menurut bahasa katanya setuhanka. Setuhanka. Kalau teruklah bahasa Arab. Marabbuka, marabbuki, setuhanka. Wate getanyong lagi nyo kakak ibu dan tuan Bandung. Yang menjawab ketika itu bukan mulut. Yang menjawab ketika itu bukan akal, tapi amal yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Amal tuh yang tukang serot tunggu, amal sembahyang. Orang yang nak sumayang di dunianya timang cara sumayang, getunggoh cara sumayang lagi tuntunan syariat, maka sumayangnya yang akan menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir nantinya, bukan lidah. Munyotanyo hana sumayang kakak abang. Tak tepu jawaban, tapi tak bisa kita menjawabnya. Tanya oleh malaikat, marabbuka, setuhankah? Tak tepu jawaban, tapi tak bisa kita menjawabnya. Ibarat je lagi nyong, ibarat je lagi nyong. Nyong ibarat ni. Nyolong tanya sama ibu-ibu je nyong. Cik jauh ke? Setuhan tanya. Setuhan tanya. Allah. Allah. Citop abah perek lidah bak langit-langit. Top abah perek lidah bak langit-langit. Jauh apa?
So Tuhan tanya baik buka abah. Tok babah perik lidah bak langit-langit. So Tuhan tanya. Laginya ke posisi tanya di alam barzah tengok kakak. Ketika sembahyang tak kita lakukan, solat kita tinggalkan adik, jawabannya kita tahu tapi kita tak bisa menjawabnya. Maka sembahyang be awaknya tinggal. Solat jangan kalian tinggalkan. Dah. Kemudian yang kedua getanyong watenya tu, waman nabiyuka. So nabi kata. Jawabannya Muhammadun nabiyyi. Yang menjawab itu amal sunnah yang kita lakukan. Mayang tarawih tanyo, sedekah tanyo, sumayang tahajud tanyo. Itu nantinya amal sunnah kita. Kemudian dehnya ibu bapa getanyong lah. Wama nyedak balik-balik biu hana apa kan? Tebak kon lun kan angki. Tengok sama-sama tanyo ide. Kemudian getanyong lah bertanya wama qiblatuka al-ka'batu qiblati. Ini pun orang yang pernah sujud di hadapan Allah mengharapkan yaitu memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kemudian dengan getanyong lah bertanya wama imamuka. So imum kata, so yang tak ikut. Jawabannya Al-Qur'anu imami. Yang menjawab itu siapa? Bacaan Al-Qur'an yang pernah kita lantunkan ketika kita hidup di dunia ini. Minta maaf kakak abang luntuan ban Bandung. Gure tanya buno yang but Al-Qur'an. Setidaknya beliau sudah mempersiapkan jawaban mungkar dan nakir, yaitu tentang wama imamuka Al-Qur'anu imami. Tanya bapa, tanya adik, kakak ibu, yang be anta baca kadang Al-Quran belum bisa kita membacanya. Bagaimana kita menjawab ini nanti ketika sampai di alam barzah? Kiban tengok tak kita sepelekan kitab suci kita. Kitab suci tanya be anta pun makna tak baca hanja. Makanya abang-abang kakak ibu-ibu, selama nyawang mantong lam badan, selama gelinyung golem gek berat tak tulo, belajar kita. Bapak-bapak yang golem jud baca Al-Quran, nyo yang golem jud coba baca, belajar kembali, belajar. Oh tengok tak muruno mati tanya. Ada rukhsah di hadapan Allah nanti ketika sampai di tempat ini. Muruno, belo iqra tanya, muruno aba tataba lagi. Apalagi sekarang di Android itu sudah ada cara belajar Al-Quran. Mengak be itu pulih gak sebab menyatanya katuha dan muruno hana mangat. Pulang menyata muruno kadang bak yang iup tanya, yang ibaruh tanya. Hanapa? Jadi kibanci tunggu muruno kedro tanya dalam kambang, muruno kedro tanya dalam rumah supaya kepe agar terjaga nanti nama baik kita. Lagi nya. Genyo buat apa ya genyo? Sebutoi ji munyo tanyo cabang politik belajar, insya-Allah tak terbongkar itu. Ada ba aneng tanyo tak muruno bisa. Ba aneng tanyo juga muruno, tapi bedeh tanyo muruno. Bedeh tanyo puruno awaknya. Nyo anak tanyo nak bak bet, bak balai pengajian bak TPA. Hoyu, no kajak le, no kadu. Tipe 20 habis juga. Habis ya, cikun. Wujud tanya cik tanju na long kaji ya ku nak dengar nyo je padahal tanya kena dengar yang kena mengguna wujud qidam dia katanya apa you wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis kata kanan sebabnya mukhalafatuhu lil hawadis panjang becut diulang wujud qidam baqa mukhalafatuhu baik tajam dah kau long kaji ya kau ulang. Lancar kaji karena diulang nak sampai tua. Padahal tanya dalam juga. Wujud qidam baqam qalapadul hawadis tanya ka. Nyo mangam qidam baqam mukalapa apa? Mukalapa. Jika kau yang keput apa? Mukhalafatul hawadis. Begat ke? Mukhalafatuhu lil hawadis. Mari. Amanyu. Tanya anan padahal tanya tengah tamu guna baik tak pegah balik ka kuno ya hiat tipe 20 hancur tanya nya cara politik tanya ayah lagian nah ya lagian nyo si Al-Quran
Ci baca dong. Aba tatasaba aba baba tasaba aba baba tasaba aba baba. Beta jam dak. Aba baba tasaba itu nyanyi aba baba tasaba aba baba tasaba aba tasaba ini nyanyi. Adi hanadi kita menggunakan bahan kalaupun seandainya kalau bisa kita demikian. Dah. Maka belajar Al-Quran abang kakak ibu dan tuan ban Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lam tiumu dip tanyo bek ta tinggai Al-Quran dak jip dua lego buta timai baca. Dahan khatam kadang haid apa khatam. Atanyo jawaban nanti ketika sampai kita di alam barzakh adanya. Kemudian lehnya putungku wa ma ikhwanuka. So saudara kata. Wa ma ikhwanuki. Siapa saudaramu? Siapa saudaramu? Jawabannya adalah muslimina wal muslimat ikhwani, mu'minina wal mu'minat ikhwani. Ini siapa yang menjawab? Yaitu amal penyambung tali silaturrahmi. Bedang putuh-putuh tabi-tabi tanyo kakak. Bedang putuh ngon tetangga. Bedang putuh-putuh ngon saudara. Apalagi dengan keluarga kita sendiri. Banyak sekarang. Abang ngon adik hanai mugot, tetangga ngon tetangga hana muget. Kemudian abang ngon kakak kadang-kadang truk yang lebelin tau letun kadang hana pegahaba. Itu disebabkan apa? Karena harta warisan boleh jadi. Karena hana gedungokeun tanyo itu juga boleh bisa terjadi. Nyo kakak abang tuan Bandung, jangan kita memutuskan tali persaudaraan. Munyongon cidara hana bisa tamuget, kiban tamugot ngon urung lain. Nyoleo abang ngon adik tanyo hanage, kakak ngon adik hanage. Nyo ingat kakak yang inong-inong, jangan kalian putuskan tali silaturahmi dengan adik laki-lakimu dan abangmu. Tanyo agam lagi nyanci bang. Bek tapu putuh tali silaturahmi dengan kakak dan adik perempuan kita. Kenapa? Sabuh masa tanyo perle ke awaknya. Bek gara-gara inong tanyo putuh ngon adik tanyo bang. Bek karena lako putuh tanyo ngon bang tanyo kakak. Lakonyo cuman siat, inongnya bang cuman sebentar, tak lama. Yung mantong sayang ketanyo okey. Ketika mereka berpaling ke lain hati, tinggallah kita ketika itu nantinya. Kemana kita mengadu? Munya mantong tega, mantong tak kerja je. Tapi ketika juga mulai sakit, minta maaf. Kalau kiaba Allah bek, munya tekedi kenang stroke. Tanyo yang agak getinggai le inong tanyo. Ho tempat dah mengadu menyokon bak kakak agam bak kakak tanyo yang inong atau bak adik tanyo yang inong. Yang tempat dah mengadu. Jangan kalian sepelekan mereka. Nyo abang-abang, terutamanya kakak juga demikian. Laku awaknyo yo hana sabe ganda ke awaknyo. Banyak teman-teman yang kita lihat ketika mbiuk tengok menciunya, ketika tanyo hana timang le karon lelako, maka kami laki-laki bisa mencari pengganti kalian. Ketika kamu minta ganto, pak tempat awaknya mengadu selain daripada bak bang tanyo atau bak adik yang agam, maka jaga tali silaturahmi kita di sini. Ingat ada yang tuan Bandung. Bek tamu buruk orang keluarga tanyo. Jangan. Yang pertama kehidupan di dunia tanyo mangat, yang kedua nanti di akhirat nanti kita dapat yaitu di alam barzakh dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita, nyata cerita